Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nur Fatur Rahman Prasojo, NIM 20150 dari kelas PAWD. Di sini saya membuat tugas video demo yang kedua. Nah, di sini lanjutannya yang video yang tugas yang kemarin. Di sini diminta untuk transaksi minimal 10 record, ada nota dan ada laporan. Isi record di setiap tabel minimal 10. Nah, di aplikasi pasti ada, untuk pastikan ada nama dan NIM Anda. Dan yang diciptakan adalah database alur kodi. Oke, di sini kita mulai dari database-nya dulu. Database-nya ini namanya adalah PDPAW dan jumlah tabelnya itu ada 4. Ada login, menu, pesanan, sama pesanan detail. Login ini berisi username dan password serta level yang login nantinya di webnya. Kan di sini kan saya menggunakan 2 level, admin dan kasir. Admin ini nanti yang akan dapat mengelola data pada database. Sedangkan yang kasir ini nanti yang akan mengelola pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Seperti itu kasarannya. Lalu menu ini berisi menu-menu yang ada pada webnya nanti. Di sini ada 10 lebih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 menu. Ini nanti yang ada pada webnya nanti. Lalu pesanan, ini yang menampung pesanan-pesanan. Nanti ini yang memproses itu kasirnya. Kalau yang menu ini yang mengelola adalah adminnya. Pesanan detail isinya adalah pesanan-pesanan yang secara detail yang ada pada pesanan. Jadi semisal pelanggan itu kan memesan menu lebih dari 2, itu nanti maksudnya ke pesanan detail. Seperti itu kasarannya. Nah, di sini kan mintanya isi di tabel minimal 10. Sedangkan login itu kan hanya perlu 2 saya. Hanya admin dan kasir. Jadi tidak memungkinkan ada 10 record pada tabel login. Untuk yang lainnya kan sudah pasti bisa. Apalagi yang pesanan detail itu pasti lebih dari 10. Lanjut untuk alurnya, ketika kita membuka web pertama, membuka awal-awal web, kita akan langsung ditujukan ke halaman login. Halaman login ini ada di indeks. Nah, di indeks, di login ini tentunya menggunakan session ya, di mana datanya akan ditampung sementara. Ketika logout, maka datanya akan hilang, gitu, data loginnya. Nah, yang diminta apa? Yang diinputkan adalah username, sudah pasti username, mana ini? Nah, username dan password. Ini nanti yang muncul di sini. Username, password. Nah, tombol anunya ada di sini. Tombol submitnya. Ini ada di sini. Ini tombol submit. Nah, PHP-nya adalah mengecek yang diinputkan. Username di sini diinputkan apa, yang nanti dicek ke sini. Login. Nah, username, password. Jadi di sini di post username, password. Ketika sama itu lalu akan dibuat kondisi yang levelnya admin apa kasir. Ketika username dan passwordnya ini passwordnya ini terus ternyata adalah admin, maka akan ditujukan langsung ke halaman admin. Ketika username dan passwordnya itu ternyata levelnya adalah kasir, maka akan ditujukan ke halaman kasir.
Misal kita ke halaman admin dulu. Ini passwordnya username Alif Nur dan passwordnya 12333. Alif Nur, passwordnya 12333. Login. Nah, ini adalah halaman admin. Ini NIM dan nama saya. Ini NIM dan nama saya 2050 Alif Nur. Nah, yang ada di halaman admin ini bisa menambah menu, bisa mengedit menu, hapus menu, dan bisa melihat report penghasilan. Ini kan dimintanya kan disuruh bisa report penghasilan. Ini ada laporan. Ini laporan ini penghasilan. Nah, ketika nambah menu bisa, misal ini ada babat gongso, nggak ada babat gongso. Kita buat babat gongso 20.000. Tuh, baterai bisa ditambahkan. Nah, babat gongso ada. Ketika kita refresh ini, babat gongso, apakah masuk ke database? Harusnya masuk. Babat gongso masuk. Situ bisa nambah menu dan bisa ngedit menu. Misal tadi yang babat gongso, kita ubah dari namanya babat gongso jadi babat kosong. Dari 20 jadi karena kosong di 10.000. Aku data berhasil diedit. Nah, tadi kan babat gongso di babat kosong yang awalnya 10.000, 20.000 jadi 10. Jika di refresh di database, nah yang babat gongso jadi babat kosong, harganya yang 20.000 jadi 10.000. Itu untuknya. Ini ketika menambah dan mengedit, kita hapus dulu ya. Misal kita hapus, apakah bisa? Data hasil dihapus. Babat kosong habis, hilang. Ketika di refresh di database, menu babat kosongnya juga hilang. Nah, untuk alurnya ketika ini kan ada tambah menu. Nah, ketika kita klik tambah menu tadi, kita akan langsung ditujukan ke form tambah. Tambah. Nah, ini. Form tambah. Nah, tambah ini isinya apa? Isinya sebuah form di mana yang diinputkan adalah nama menu, harga, sama kategorinya. Ini hanya form saja. Nah, ketika klik tambah di sini, ketika kita submit sini, maka akan langsung ke file yang namanya tambah.php. Ini formnya kan ada actionnya tambah.php. Mana? Tambah. Nah, di tambah.php ini terdapat query PHP-nya, di mana nama menu ini dia dapatkan dari form yang mengisi nama menu tadi, lalu kita post, kita ambil. Jadi nama menu isinya nanti, nama menu ini isinya dari form nama menu, harga isinya dari form harga tadi, kategori isinya dari form kategori. Nah, kita buat query, select nama menu, from menu, ini untuk mengecek ketika takutnya ada nama menu yang sama. Jadi ketika ada nama menu yang sama, itu akan error dan tidak bisa ditambahkan. Seperti, nah, kamu telah lihat nama menu sudah ada. Nah, ketika sudah dicek, gitu ya, terus ternyata nama menunya belum ada, maka akan membuat query baru, di mana query-nya akan menambahkan pada tabel menu, yang ditambahkan apa aja, nama menu, harga, sama kategori. Nah, values-nya ya yang tadi itu, dari nama menu, harga, kategori. Ini ada yang kosong karena ini ada ID. Ada yang kosong. Setelah ditambahkan, berhasil ditambah, lalu langsung ditujukan ke halaman admin kembali. Nah, ketika mengedit, mungkin ada, nah ini kan ada edit. Nah,
ini akan langsung ditujukan ke form edit. Tapi di sini ditampilkan ID menunya, karena yang diambil nantinya kan ketika kita mengedit itu kan pasti yang diambilkan ID menunya. Kalau dari saya, yang ketika mau mengedit, apa yang mau diedit, nah itu diambil berdasarkan ID menunya. Kita langsung tujukan ke form edit. Nah, di form edit ini isinya sama dengan form tambah. Cuman ini kan actionnya itu ke file edit ditambahkan dengan ID menunya. ID menunya dapat dari mana? Dari tadi itu yang dari admin. Nah, ini kan tampil. Ini kan menampilkan ID menunya. ID menu diambil ke form editnya. Nah, setelah ditampilkan di form edit, lalu diedit di file edit.php. Nah, di file edit.php akan query-kan update, di mana update ini akan mengedit data yang ada pada tabel tadi sesuai dengan apa yang diinputkan di form edit. Jadi misal ini kan ngambil ID menunya di sini. Terus tadi yang diedit namanya apa, harganya berapa, kategorinya apa. Lalu tinggal di query-kan di mana ID menunya sama dengan ID. Ketika berhasil diedit, dan langsung ditujukan ke halaman admin. Kembali. Nah, ketika menghapus kurang lebih sama, namun ini nggak ada formnya ya, jadi langsung query, langsung hapus, delete from menu, where ID menunya apa, seperti itu. Kurang lebih sama. Nah, untuk dapat penghasilannya, nah ini kan recordnya lebih dari 10. Ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, dan ada lebih dari 10. Lalu ini bisa ditampilkan berdasarkan bulan dan berdasarkan hari. Misalkan kita bulan. Ini kan total ya, total semua penghasilan ada 269.000. Ini total semua. Ketika misalnya kita mau hanya bulan April saja, maka yang tampilkan hanya bulan April saja. Ke bulan Mei saja, maka akan yang tampil bulan Mei saja. Ketika bulan Juni saja, akan yang tampil bulan Juni saja. Nah, kalau semisal kita ingin harian, misalkan hanya tanggal 1 aja di bulan Juni, maka akan tampil. Itu reportnya. Back. Nah, untuk report itu diambil berdasarkan dari file report.php. Kita masuk ke report. Nah, ini kan isinya form. Ya apa? Ya, form. Formnya ini untuk kalau semisal mau bulanan, kalau semisal mau harian di sini. Kalau semisal bulan di sini, harian di sini. Nah, ini query-nya. Ini untuk menyelek pesanan, semua pesanan. Terus kalau ini berdasarkan bulan, ini berdasarkan hari. Ini untuk menampilkan. Yang total ini untuk menampilkan jumlah semuanya. Ini. Nah, yang total. Itu. Ketika ke back, kita kembali ke dalam admin. Back. Kurang lebih seperti itu untuk fitur dari admin ya. Kita langsung ke kasir. Kasir tadi sini Irul ya. Irul passwordnya 123. Nah, di kasir ini bisa mengelola pesanan.
sini. Misal mau mesen Sukro, mesen Indomie 2, pesan. Nah, ketika pesan akan ditambahkan ke keranjang. Sini ada keranjang. Nah, di keranjang juga bisa meralat pesanan ya. Misalkan ini nggak jadi, batal, kan sudah habis. Jadi pesanan nggak ada pesanan, pesan sekarang. Indomie pesan 2, pesan masuk ke keranjang. Terus Indomie telur 1 masuk ke keranjang. Sama nasi pecel 1 masuk ke keranjang. Ini masuk semua di keranjang. Sini ada Indomie telur, nasi pecel. Nah, kalau semisal pesan lagi, misal kopi susu, ini kita min 1 gitu, nggak bisa. Karena jumlah pesanan tidak boleh kurang dari 1. Apakah masuk? Tidak masuk. Nah, setelah serasa selesai, kita kasih nomor pesanannya. Terus nama pelanggannya siapa? Misal Adit, nama pelanggannya. Setelah selesai, nah setelah bayar maka akan muncul notanya. Jadi nama pelanggannya Adit, nama pesanan 22, yang dipesan apa aja. Itu. Kita kembali muncul ke halaman kasir lagi. Berikutnya kita ke halaman kasir. Ini kan tadi kan ya. Untuk formnya hanya pada jumlah pesanan. Selain itu adalah tampilan dari menu. Jadi kita kan yang dipesan dari menu kan. Jadi yang ditampilkan adalah yang ada pada tabel menu. Nah, ketika dipesan itu kan dituju kemana? Ke form pesan. Ya apa, ke file pesan. Kita buka file pesan. Nah, di pesan ini kan apa yang dipesan maka akan dimasukkan ke keranjang. Nah, ini karena kita kan memesan tidak dimungkinkan bisa memesan lebih dari 1 kan, maka akan ditampungkan di keranjang terlebih dahulu. Jadi di array, misalkan namanya apa, terus harganya berapa, jumlah berapa, berdasarkan dari apa yang dibutuhkan tadi di form kasir tadi. Lalu ditampung di session. Nah, ini kan ada ketika jumlah kurang dari 1 tidak boleh. Itu. Ketika sudah selesai ditambah, ini masuk ke session, ke keranjang. Mana keranjang? Nah, di keranjang nanti adalah pengeksekusian ke bayar. Jadi setelah dibayar maka akan masuk ke pesanan detail. Misal sudah selesai memesan gitu kan. Itu akan ditujukan ke mana ini? Nah, ke bayar. Nah, dibayar kita melakukan apa? Nah, dibayar kita akan memasukkan nama pelanggan sama nomor pesanan nama pelanggan di tabel pesanan. Dan yang dimasukkan, yang dipesan itu dimasukkan ke pesanan detail. Gitu. Setelah dipesan kan sudah pasti masuk kan. Setelah masuk jangan lupa di onset sessionnya. Siapa tahu nanti ada pelanggan baru untuk memesan. Jadi memastikan untuk keranjang ini jadi 0 semua. Nah, setelah selesai memesan itu kan ada alat pesanan telah dibayar. Itu masuk ke ditujukan ke nota. Nota ini untuk menampilkan nota. Jadi notanya mana? Nota. Ini hanya untuk menampilkan apa yang ada tadi, yang dipesan, yang ada di keranjang itu. Jadi makanya yang diambil adalah ID-nya.
dari bayar tadi. Itu. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.